putus, Nduk. Iya, saya mau minta tolong, Miss. Apa? Minta tolong apa? Iya, tante saya kan kerja di Malaysia. Terus? Sekarang sudah 8 bulan nggak ada kontak, nggak ada kabar, Miss. Terus? Terus beberapa bulan yang lalu temannya tante saya itu telepon ke ibu saya. Terus minta dikirimin uang buat beli tiket. Terus akhirnya kan ibu saya kan kirim uang ke temannya itu, ternyata sudah dibelikan itu, ternyata temannya ngomong gini, maaf ya ketinggalan pesawat, katanya gitu. Terus sekarang sudah 8 bulan lost kontak itu, dia ngabarin lagi lewat Facebook, Miss, temennya. Kenapa? Ngabarin lagi kalau sudah ada kabar, katanya harus ngubungin ke imigrasi Malaysia itu supaya biar bisa dijemput, Miss. Maksudnya jemput gimana? Maksudnya itu dia itu nggak pegang HP, temennya tante saya yang pegang HP itu, Miss. Ngerti? Itu dulunya tiketnya yang gimana itu kalian nggak tanyain? Ibu saya yang ngasih uang, terus ibu saya percaya ke temennya itu. Terus temennya itu sudah dibelikan, Bu, tiketnya, tapi ngomongnya itu setelah dibelikan itu ngomongnya ketinggalan pesawat, Miss. Jadi dia nggak bisa pulang. Oke, terus? Sekarang saya nggak tahu dia apa masih ada di Malaysia apa kemana, Miss. Soalnya nggak ada kabar. WhatsApp-nya juga nggak bisa dihubungin. Dia nggak punya anak? Dia udah punya anak, udah punya suami. Oke, suaminya masih ada, anaknya masih ada, ibunya masih ada? Ibunya masih ada, cuma nggak punya HP, cuma kakaknya doang. Kakaknya kan ibunya saya. Itu harus... Tapi mereka nggak ngerti cara ngubunginnya tuh bagaimana, Miss. Itu Malaysia agak sensi banget. Ibumu ilegal atau tidak? Itu tante saya dulu ada majikan. Terus habis dikabarkan hilang itu, dia itu majikannya itu telepon ke agensi, ternyata dia itu kabur, Miss. Oke, berarti ya memang kaburan kan, bukan legal kan dia. Iya, sekarang sudah 8 bulan lost contact, Miss. Dia sudah niat kabur kok gimana ya, kita bantunya tuh gimana coba? Iya, katanya suruh telepon di nomor itu, hubungin orang ini. Katanya ada di imigrasi, tuan imigrasi katanya gitu. Kok bisa ya imigrasi dihubungi oleh orang-orang luar? Setahu saya imigrasi itu nggak bisa dihubungi oleh orang luar. Saya nggak paham ini dengan Malaysia juga, saya nggak ngerti ya. Yo intinya itu temennya udah pernah nipu sekali, kalian masih percaya gitu? Iya, soalnya ibu saya tuh nggak tahu, Miss. Iya doang, jadinya tuh mau dibohongin itu loh. Jadi nggak apa-apa bayar seberapa pun, yang penting adik saya itu pulang, kata ibu saya gitu. Padahal ditipu. Iya, kemarin minta uang 6 juta itu ngomongnya buat tiket pesawat. Wah, saya tuh bingung ya, Malaysia. Ya keluarganya aja suruh buat video siapa yang menemukan ini, boleh hubungin Miss Juni gitu loh, buat no video wes. Jangan hubungi kalian, nanti kalian ditipu lagi tuh. Jadi buat video Miss Juni, Miss. saudara saya hilang ini seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu. Saya minta tolong Miss Juni, jika ada yang menemukan beliau, suruh hubungi Miss Juni. Gitu aja, gitu ya, buat Miss. video aja. Iya, terima kasih ya, Miss. Iya, sama-sama sayang. Iya. Yuk, bye-bye. Terima kasih. Ini di Hong Kong tapi teleponnya tentang Malaysia. Oke.
Saya nggak ngerti harus ngomong apa dan bagaimana ya teman-teman ya. Wong kalian sendiri ki nakal loh. Di negaranya orang kabur. Terus kamu itu nyusahne orang. Kamu itu kalau ke luar negeri jangan dikiranya kami yang di luar negeri itu enak gitu loh. Boleh nggak sih berpikir bahwa ke luar negeri itu tidak seenak cangkemmu, Rek? Enggak, di ke luar negeri itu tidak seenak dirimu ngomong atau berprasangka gitu, enggak sayang. Di luar negeri itu enggak enak. Di luar negeri itu enggak enak. Terus kamu ngancam-ngancam pingin mati, pingin terjun, nyileti tangan, ngapain? Jangan sok ngancam-ngancam, pulang oh, kamu nggak suka merantau, pulang lo, jangan kabur lah, jangan ingin mengakhiri hidup, telek lagi. Mental kayak ngono ge dolanan. Gara-gara majikan jahat pingin mengakhiri hidup kan goblok. Ya pikiran orang kan beda-beda, yo ngerti. Gara-gara majikan kamu ingin mengakhiri hidup kan cengok iki. Anakmu, bojomu, keluargamu, ibumu membesarkanmu. Begitu susah payah tiba-tiba kamu ingin mengakhiri hidup. Kan gak lucu. Kan tidak lucu bagi saya. Kamu mati-matian ditekan majikan terus gue pingin mengakhiri hidup. Gak ngono konsepnya. Konsepnya gak gitu. Kon mati mari urusane. Kene sing ndok omah nyelameti. Mulai no mayitmu kan ruwet jatuhnya. Pingin mati aja di Indonesia biar gak ada yang ngerepotin. Pingin mati di luar negeri cerita ndek koncone. Wong pingin mati disilat-silat di foto. Ate lha opo niku? Mau ngapain? Silet-silet tenang, ngapain juga gitu loh. Wong kerjaan di luar negeri kok guayane dipol-pol nih. Halo. Ya Mbak. Halo, selamat pagi Mas Yudi. Selamat pagi. Ya, ini kan di Facebook kan lagi rame, ada Mbak yang Madiun namanya Mbak Aisyah Khalifati. Kenapa? Dia kan katanya kena kanker stadium 4. Terus di Facebook itu kan dia bilang itu nggak ada keluarganya. Nah ini masih ada sepupu saya, istrinya sepupu saya ini masih keluarga sedikit gitu loh. Nah saya punya nomor teleponnya orang yang bisa dihubungi untuk keluarganya Mbak Khalifa ini. Ini namanya Pak Yanto. Ini keluarga Pak Leknya ya kalau nggak salah, adiknya bapaknya Mbak Khalifa ini. Terus? Tapi ruwet nih, soalnya dari ibunya, dari keluarganya dia sendiri itu udah nggak ada keluarga sama sekali, dan ini dari bapak, dari bapaknya dia, tapi kan bukan gimana mau ngomongnya, bapak tapi tidak menikah sama ibunya gitu loh, Miss. Bapak tiri? Bukan tiri, ibunya itu sama kakaknya Pak Yanto ini kayak tidur sebentar terus punya anak, melahirkan Mbak Khalifa ini gitu loh. Aduh. Apa itu namanya? Oh, tapi kan masih berarti hubungan darah dong dengan keluarganya? Dengan keluarga? Oke, terus? Masih. Cuman tidak terikat oleh surat menyurat? Iya, tidak terikat oleh surat menyurat. Dan tadi semalam kan saya lihat di Belanda, terus saya telepon sama istrinya sepupu saya bilang, loh Mbak, ini orang Madiun loh. Terus dia bilang gini, Mbak, ini tetangga saya. Terus cerita ternyata masih anaknya dari Pak Le, ciliknya istrinya sepupu saya ini gitu loh. Terus habis itu kasihan loh, ini nyawanya nggak tahu tinggal berapa, masa mau nggak ada, katanya ini kan nggak ada keluarga sama sekali. Terus coba lah telepon sama Pak Le sampean untuk rindingan gimana seandainya kalau nyawanya nggak ada lah, maksudnya dipulangin ke Indonesia, ada yang ngubur gitu. Terus saya kan bilang gitu. Terus habis gitu tadi pagi sepupu saya itu pergi ke Pak Le-nya dia, Pak Le ciliknya adiknya bapaknya Mbak Khalifa ini loh ya. Itu ngasih nomor telepon. Tadi pagi saya sudah teleponan sama yang namanya Pak Yanto. Jadi kalau Mbak Khalifa ada apa-apa, ya ini yang dicari, yang dituju. Oke.
Tapi kan di Hongkongnya sini saya tidak mau ikut campur kalau udah ada yang nangani, katanya udah ada yang nangani saya. Saya nggak berani. Saya orangnya nggak kepo. Kecuali mbaknya minta tolong, ada yang ngasih tahu dia minta tolong ke saya. Soalnya saya tuh nggak mau rame. Tahu kan? Kalau iya, tapi kalau itu saya nggak tahu ya, karena setahu saya kan yang itu kan Miss Yuni yang ngurus-ngurus mbak-mbaknya teman-teman kita yang di sini yang kayak sakit kayak udah meninggal itu kan Miss Yuni. Nah semalam saya telepon Miss Yuni, saya sama Miss Yuni kayak udah malam saya ada messenger dengan Kak Boni. Terus habis itu tadi pagi ternyata Kak Boni sudah lab gitu loh. Nah cuma saya lebih ke yuk Kak Boni baik, Miss Yuni baik, saya minta tolong deh dengan Miss Yuni. Maksudnya sudah ditolong Boni? Kayaknya saya kurang tahu. Karena saya telepon lagi ke Kak Boni gak diangkat-angkat. Jadi terus akhirnya saya ke Miss Yuni gitu. Kalau Boni udah nanganin, aku juga nggak ikut campur mbak. Karena saya tidak ingin berebut panggung dengan siapapun. Kalau maaf ya Miss Yuni, kalau itu saya nggak tahu, saya nggak tahu ranah tentang siapa yang nangani. Cuma setahu saya ya Kak Boni kayaknya juga itu maksudnya nolong gitu tuh. Miss Yuni juga nolong, cuma untuk Miss Yuni kayak misalnya udah meninggal apa itu kan Miss Yuni. Terus tadi kan Pak Yantonya itu bilang Miss Yuni, terus saya bilang oke, kalau gitu saya usahain telepon dengan Miss Yuni, saya bilang gitu sama orangnya. Nah ini terus lagi ini karena keluarga intinya dia itu kan, kalau keluarga bapak itu kan dia nggak diakui gitu loh di keluarga bapak. Jadi ya dibilang itu dia sudah nggak punya keluarga, tapi bapaknya masih hidup, cuma sakit-sakitan. Pak D-nya yang namanya Pak Yanto ini, kalau ada apa saya bilang, Pak Le, kalau terus Mbak Rifa ini gimana? Kalau ada apa-apa gimana? Gitu, saya bilang kan gitu. Nah kalau misalnya tinggal mayat, terus gimana? Terus ini, orang ini yang dituju. Jadi saya mohon sama Miss Yuni. Kalau tidak ada kata-kata dari Boni, saya nggak akan ngambil dari orang mbak. Karena saya tidak mau ikut campur masalah orang. Sudah ada yang nangani, biar mereka yang menyelesaikan. Kecuali Boni telepon saya dan minta tolong. Karena ternyata Boni udah ngurusin katanya ini. Saya nggak mau ikut campur. Bener, saya tuh. Itu kalau Boni yang menyerahkan ke saya akan bantu. Tapi kalau enggak, kalau sudah ada orang pertama yang megang, saya nggak mau ngambil. Terus tadi kan karena saya telepon Kak Boni kan bilang, Mbak telepon di WhatsApp saya. Yang di Facebook itu yang nomor atas, saya telepon nggak nyambung gitu loh. Terus mari gitu, makanya saya telepon Miss Yuni, dan tadi pagi saya telepon sepupu saya sama Pak Dinya itu. Pak Dinya gimana ini telepon siapa? Terus mereka kan mungkin nonton Miss Yuni gitu loh, jadi telepon Miss Yuni gitu. Ngerti, saya oke, saya akan bantu. Tetapi saya punya unggah-ungguh siapa orang pertama yang angkat. Kalau dia tidak memberikan ke saya tidak boleh ikut campur. Oh iya. Saya sudah dapat izin nih dari keluarganya, saya akan menjaga. Tetapi satu hal, kalau orang yang nangani pertama di Hongkong sudah ada, saya nggak ikut campur saya. Karena saya tidak cari musuh, saya cuma edukasi dan membantu. Nanti jatuhnya Yuni ngerebut punya Boni. Boni lo nggak butuh bantuan Yuni, ya apa nanti? Jadi fitnah lah. Bener nggak sih? Iya. Ya kalau permasalahan, maksudnya kalau persoalannya kayak gini, kalau untuk menjaga persahabatan itu ya saya nggak tahu ya Miss Yuni. Betul. Cuma yang saya tahu itu kan Miss Yuni yang ada siapa? Ada Sam-Sam, ada ibu-ibu yang satunya siapa? Terus ada Miss Yuni dengan Kak Boni. Tapi yang setahu saya itu ya Miss Yuni dengan Kak Boni gitu loh. Nah karena Kak Boni nggak bisa saya telepon, terus tadi pagi saya sudah teleponan sama Pak Dini ini. Ya sudah, kalau gitu nanti saya telepon Miss Yuni, saya bilang gitu sama keluarganya, sama Pak Dini, sama Pak Leknya itu, Pak Yanto itu. Saya paham banget tujuannya jenengan, karena keluarga mengamanahkan ke saya.
Tetapi di Hong Kong sudah ada yang nangani. Saya tidak boleh tiba-tiba nyerobot. Nanti dikiranya Miss Yuni cari viewer lah, cari panggung lah untuk panggung orang lain. Kalau orang tersebut tidak memberikan sama saya tidak akan menyentuh. Iya Miss, Betul. Miss, sama ngerti. Saya tidak akan menyentuh. Karena saya tidak sedang cari panggung saya sendiri sudah cukup buat saya. Kecuali orang itu bilang, Miss Yuni, saya boleh nggak dibantu? Miss Yuni boleh nggak kita kerja sama membantu orang? Itu nggak apa-apa. Karena belum tentu orang itu suka saya bantu. Saya kalau nggak diajak nggak ikut Mbak. Walaupun keluarga sikat, tanya canda. Ya yang dia. Jadi saya tidak mau ikut campur. Kalau dia sudah memberikan ke saya akan membantu dan saya akan datengin. Iya. Saya akan datengin. Kalau orang itu sudah ada yang ngomong, dianterin ke sini. Jadi saya tuh nggak berebut kasus. Intinya saya tidak mau berebut kasus. Nanti dikiranya saya pansos sama orang lah, atau cari viewer lah. Enggak, saya nggak mau. Kalau saya nggak ada pikiran seperti itu ya. Cuma yang saya tahu ya Miss Yuni, Kak Boni, dan yang saya tahu itu Miss Yuni banyak nolong yang kayak kasus-kasus seperti ini yang sudah nggak ada gitu loh. Makanya yang saya hubungi ya Miss Yuni, semalam saya ada chat lewat messenger dengan Kak Boni itu gitu loh. Kalau gitu saya mengerti maksud Miss Yuni. Terus gimana ya saya ngomong sama Pak Le? Karena Miss Yuni siap membantu. Tetapi karena di Hong Kong sudah ada yang membantu, Miss Yuni nggak berani ikut campur masalah orang. Nah, kalau seandainya kita kayak Pak Le-nya itu ngomong biar Miss Yuni yang ngurus semua gitu gimana? Apa saya ngomong baik-baik dengan Kak Boni gitu gimana? Silakan. Oke. Nanti saya telepon Kak Boni baik-baik. Terima kasih banyak Miss Yuni. Iya sayang. Siap. Tolong anak ini. Kenapa? Ini udah susah namanya SD kelas 6, tapi anaknya itu ada di Pondok. Siap sayang. Terima kasih Mas. Iya siap. Oke, bye-bye. Kalian tidak percaya dengan orang itu urusan kalian, tetapi menjadi urusan saya jika saya dikiranya mengambil panggung orang lain. Saya orangnya nggak mau ikut campur, nggak mau kepo, nggak mau. Saya tuh nggak mau. Saya punya panggung sendiri. Saya juga nggak mau berebut dengan panggung orang lain. Makanya saya selalu katakan kalau ada orang ikut campur masalah saya tuh muak banget gitu loh. Saya aja nggak pernah ikut campur panggung orang. Seseorang yang udah dikonteni orang lain, saya juga nggak mau nanggepin juga. Karena bagi saya kamu udah ngobrol sana sini terus ke saya ngapain? Dan intinya adalah mengadu domba. Enggak, aku cari aman aja karena saya tidak mau ya menyibukkan diri saya dengan masalah orang lain. Saya selalu punya prinsip nggak diajak nggak ikut. Saya nggak mau rame. Saya nggak mau. Panggung saya sudah terlalu luas. Saya nggak mau serakah dengan lahan orang lain atau apapun. Sampai ada yang nanya, membantu itu nggak mungkin nggak dapat untung. Ini memang benar. Saya tuh mencari keuntungan. Keuntungan saya dapatkan dari mana? Dari langit. Keuntungan saya tuh saya dapatkan dari langit. Kenapa? Penyakit saya bisa sembuh dengan apa yang saya lakukan. Karena saya merasa tenang, damai, sejahtera saat saya menolong orang. Jadi itu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Jadi saya nggak minta. Di Malaysia selalu mengatakan bahwa kalau kamu membantu orang memulangkan jenazah, jika kamu tidak mendapatkan untung, nggak mungkin kamu membantu jenazah ada yang di Malaysia. Saya cuma melihat profilnya, ternyata dia itu adalah calo-calo jenazah. Jadi mereka itu kalau ngumpulin donasi dapat keuntungan, makanya mereka itu tidak mau. Orang-orang itu kalau ngumpulin donasi di satu tempat, nggak mau, mereka bertebaran. Dan saat disuruh open donasinya dapat berapa, mereka nggak bisa nunjukin. Karena saat buka donasi itu sudah melebihi, mereka nggak nutup. Sementara saya kalau pemulangan jenazah, uang sudah cukup, saya tutup. Karena saya tidak mau uang mengalir.
Takut loh, itu uang mana loh, itu uangnya jemaah manusia loh. Jadi kan mereka di Malaysia kemarin gara-gara Rio, siapa yang koleksi uang, siapa yang koleksi uang, siapa yang ngumpulin dana. Emangnya saya? Sama keluarganya diketawain lah itu orang yang protes-protes itu. Dikiranya saya 1 sen pun saya nggak dapat keuntungan. Tetapi saya mendapatkan keuntungan dari atas. Makanya pasti keluarganya itu nggak tahu mau sedih atau mau ketawa dengan orang-orang yang bilang bahwa saya kolek dana. Saya mengambil dana untuk pemulangan jenazahnya si Rio. Nggak ada sama sekali. Lihatlah, ini Rio ini anak yang baik, anak yang mengabdi sama keluarga, pulang aja nggak ada yang tahu dananya dari mana. Iya kan? Ini anak baik ini. Tidak merepotkan banyak orang sampai dia dicurigai. Emangnya mayatnya bisa diculik? Bener gak sih? Emangnya mayatnya bisa diculik terus dieret-eret gitu? Dileb-leb nih di segoro? Kan enggak, prosesnya dengan detail. Diambil dari rumah sakit, dimandikan, dikafani, dimasukkan dalam peti jenazah, naik pesawat, turun pesawat, diantarkan pemerintah ke depan rumahnya. Kan gak mungkin tanpa proses yang benar. Benar gak sih? Jadi mereka selalu menanyakan, pasti Yuni itu collect the money, collect diasmu. Otakmu itu yang miring, makanya orang yang mendapatkan keuntungan dari jenazah sekarang kain-kain. Iya kan? Dulu di Taiwan, saya ditentang habis-habisan. Ternyata koleksi mayat juga. Ngumpul donasi mayat terus habis itu tidak ditutup, sudah dapat berapa ente diem saja. Ya jelas nesu lah mereka. Halo? Halo? Halo. Ya, Mbak. Assalamualaikum, Miss Yuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa, sayang? Iya, mau nanya nih.